Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks prosedur pada kompetensi dasar 3.6 aspek pengetahuan. Berikut, mari kita simak kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menganalisis struktur teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu pada teks yang dibaca atau didengar. 3.6.2 menguraikan aspek kebahasaan dalam teks prosedur yang dibaca atau didengar dengan bukti pendukungnya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis struktur teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu pada teks yang dibaca atau didengar dan menguraikan aspek kebahasaan dalam teks prosedur yang dibaca atau didengar dengan bukti pendukungnya, serta menjunjung nilai kerjasama, percaya diri, tanggung jawab, bernalar kritis, dan kreatif. Materi pelajaran. Yang pertama, struktur kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, aspek kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya, mari kita ingat kembali pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Mari kita bahas struktur kebahasaan teks prosedur. Struktur kebahasaan teks prosedur terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, langkah-langkah. Dan yang kelima, penutup. Kesatu, judul. Judul adalah topik yang akan dibahas dalam teks prosedur. Judul dapat berupa cara membuat atau cara melakukan sesuatu. Judul harus sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam teks prosedur. Judul terletak di bagian atas teks prosedur. Tujuan. Tujuan berisikan tentang apa yang akan dicapai setelah melakukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Alat dan bahan. Teks prosedur berisikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses melakukan sesuatu yang berkaitan dengan cara membuat. Alat berupa benda-benda yang digunakan dalam proses membuat sesuatu. Alat tidak akan habis atau berkurang ketika digunakan. Misalnya, alat yang digunakan untuk memasak nasi goreng seperti kompor, wajan, sudet, pisau, dan sebagainya. Bahan merupakan sesuatu yang akan habis atau berkurang ketika digunakan. Misalnya, bahan yang akan digunakan untuk memasak nasi goreng seperti minyak, telur, garam, dan sebagainya. Alat dan bahan untuk melaksanakan suatu prosedur dapat berupa daftar rincian, dapat pula berupa paragraf. Pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu, tidak diperlukan alat dan bahan. 4. Langkah-langkah. Bagian langkah-langkah berisikan urutan melakukan sesuatu secara urut, rinci,
dan sesuai tahapan. Langkah-langkah tidak boleh ditulis secara acak. Fungsi dari langkah-langkah ini yakni untuk mempermudah ketika kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ada dalam teks prosedur. 5. Penutup atau kesimpulan. Pada bagian penutup atau kesimpulan berisi penegasan ulang berupa simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini juga berisi manfaat yang akan didapat ketika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas aspek kebahasaan teks prosedur. Aspek kebahasaan teks prosedur terdiri dari beberapa. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Teks prosedur banyak menggunakan kalimat perintah karena teks prosedur merupakan bagian dari teks melakukan atau membuat sesuatu. Sebagai contoh, kupaslah 5 butir bawang merah. Kedua, penggunaan bentuk pasif. Instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika ingin berbicara tentang suatu proses bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan agar tidak terjadi kesalahan yang membahayakan. Contoh, instruksi bentuk aktif. Anda sebaiknya menuangkan santan kelapa sedikit demi sedikit. Instruksi kalimat pasif. Santan kelapa sebaiknya dituangkan sedikit demi sedikit. Ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang dapat melakukan seperti apa yang ditulis dalam teks prosedur. Oleh sebab itu, kalimat yang ditulis dalam teks prosedur harus jelas dan rinci. Sebagai contoh, penggunaan kriteria dalam kalimat teks prosedur. Kalimat tanpa batasan. Tuangkan minyak. Kalimat dengan batasan, tuangkan minyak sebanyak 250 ml. Keempat, penggunaan kata keterangan cara. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba kata kerja atau adjektiva kata sifat. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Berikut penjelasan penggunaan adverbia dalam teks prosedur. Pertama, keterangan cara. Adverbia ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, menggunakan kata dengan dan secara. Contoh penggunaan kata dengan dalam kalimat. Tutuplah adonan kue yang telah dibuat dengan kain agar mengembang. Ikatkan tali pancing dengan menyilang. Contoh penggunaan kata secara dalam kalimat. Kibaskan selendang secara bersamaan. Aduk campuran buah secara perlahan agar semua bahan tercampur merata. Kedua, keterangan alat. Adverbia ini menjelaskan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan atau peristiwa. Kata yang dipakai misalnya dengan atau menggunakan. Contoh penggunaan kata dengan atau menggunakan dalam kalimat.
Semua siswa membuat hiasan dinding menggunakan stik es krim. Radit memotong kain dengan gunting. Tiriskan mie menggunakan irus. Ketiga, keterangan tujuan. Adverbia ini menambah informasi tujuan pada kalimat. Kata yang digunakan antara lain untuk, supaya, dan agar. Contoh penggunaan dalam kalimat. Masak ikan selama 15 menit agar matang sempurna. Kalimat kedua, tambahkan sedikit air gula untuk menambah rasa manis pada jeruk yang telah diperas. Dalam teks prosedur juga menggunakan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur menuntun pembaca agar dapat mencapai hasil yang baik. Oleh karena itu, dalam teks prosedur menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung, pelepasan, dan kata acuan. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kata kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Terkadang, dalam teks prosedur, penggunaan kata penghubung sering berulang. Untuk itu, diperlukan pelepasan. Pelepasan adalah penghilangan bagian tertentu yang sudah digunakan secara berulang. Pelepasan biasanya terjadi pada kalimat majemuk kerapatan. Kalimat majemuk kerapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama, sehingga bagian yang sama disebut hanya sekali. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Contoh, taburi roti yang telah masak dengan keju. Akhiran kan dipakai jika objek dalam kalimat bergerak. Contoh, taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Mari kita simak contoh teks prosedur melakukan sesuatu. Prosedur mematikan komputer. Proses mematikan komputer sering diabaikan oleh para pengguna. Padahal, hal ini dapat berpengaruh kepada performa komputer Anda. Bahkan, berpotensi menimbulkan kerusakan. Berikut adalah langkah-langkah mematikan komputer secara tepat untuk menghindari terjadinya kerusakan. Yang ke-1, pastikan seluruh aplikasi sudah tertutup. Yang kedua, klik pada tombol Windows di pojok kiri bawah. Ketiga, klik pada menu Power dan pilih Shutdown untuk mematikan komputer Anda. Keempat, tunggu hingga komputer benar-benar mati. Setelah itu, matikan perangkat lain seperti monitor dan speaker. Kelima, cabut kabel dari stop kontak jika diperlukan. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, komputer Anda akan terhindar dari potensi kerusakan akibat proses mematikan yang keliru. Demikianlah materi teks prosedur pada kompetensi dasar 3.6 aspek pengetahuan. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para penonton.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.